Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Fi riwayatin ma'a kulli wudu. Shadaqa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siwak merupakan salah bagian daripada sunnah-sunnah yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana secara bahasa berarti adalah ad-dalq, yaitu menggosok. Sedangkan arti siwak secara syarak, dalkul asnan wa ma hawalaiha bi kulli syai'in khasin, yaitu menggosok gigi kita dan sekitar gigi dengan sesuatu yang kesat, sesuatu yang digunakan untuk bersiwak. Maka siwak merupakan khisalul fitrah, perkara yang merupakan perkara fitrah daripada manusia. Untuk itu Nabi kita Muhammad SAW mensunnahkan, menganjurkan bagi kita umatnya untuk jangan lupa selalu bersiwak dan jangan pula meninggalkan siwak. Jikalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, kata Rasulullah SAW, la amartuhum bisiwak, niscaya aku perintahkan mereka semua untuk selalu bersiwak inda kulli sholah, ketika hendak sholat, wa fi riwayatin ma'a kulli wudu, ketika hendak berwudu. Untuk itu, wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan faedah-faedah daripada bersiwak sangatlah banyak, sebagaimana sebagian ulama menghitung sampai 70 faedah. Namun di antara faedah yang terbesar ialah annahu yudzakiru syahadah indal maut, mengingatkan kita untuk bersyahadat ketika datangnya kematian. Itu faedah yang dikatakan oleh para ulama dan faedah-faedah yang lain. Adapun hukum bersiwak tertera di dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Ahkamus siwak khamsah, bahwasanya hukum-hukum bersiwak itu 5. Ada kalanya siwak itu wajib, yaitu ketika berubahnya bau mulut untuk mengerjakan sholat, itu adalah hukum siwak yang wajib. Atau ketika kita mau menghilangkan najis yang ada di mulut, maka bersiwak pun dihukumkan wajib. Yang kedua, hukumnya mandub, yang merupakan asal daripada siwak, hukum siwak. Dan hal ini dikuatkan pada beberapa tempat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya ialah ketika hendak tidur, ketika bangun tidur, ketika hendak makan, ketika mau berwudu, ketika mau sholat, dan hal-hal yang lain. Bahkan ketika memasuki rumah pun dianjurkan Rasulullah untuk bersiwak. Berhubungan suami istri pun, berjima, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk bersiwak. Dan banyak hal lagi yang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika berkhutbah, ketika mau mandi, ketika bertayamum, ketika masuk ke dalam masjid walaupun masjidnya sepi daripada jamaah, ketika masuk kepada Ka'bah, ketika hendak khutbah, ketika lapar, ketika haus, dan ketika ihtidar sakaratul maut. Maka disitulah tempat-tempat yang sunnahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika berkumpul bersama saudara-saudara, teman-teman kita, sunnahkan untuk bersiwak. Namun ada 3
tempat yang asyaddu istihbaban, yang kesunahannya melebihi daripada sunnah-sunnah yang telah disebutkan, yaitu yang pertama inda taghayyuril fam min azm, ketika berubahnya mulut daripada lamanya diam, atau ketika berubahnya mulut daripada disebabkan memakan sesuatu yang berbau. Yang kedua, wa indal qiyam minan naum, ketika bangun daripada tidur, itu juga tempat yang sangat disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersiwak. Dan yang ketiga, indal qiyami ila shalah, ketika hendak melakukan solat, berdiri melakukan solat fardukah atau solat sunnah. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, wala Rasulullah SAW rak'atani bisiwak afdal min sab'ina rak'atin bila siwak, yang artinya 2 rakaat solat saja apabila kita lakukan dengan siwak, kita kerjakan bersiwak sunnah Rasulullah SAW, jauh lebih afdal daripada 70 rakaat solat tanpa memakai siwak. Ini menunjukkan betapa besarnya kemuliaan dan kesunahan siwak menurut Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Nabi Muhammad dibuktikan dengan perilaku dan amaliyah kita yang sejalan, seia sekata dengan anjuran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dalam kesempatan ini kita jelaskan pula hukum yang ketiga, yaitu makruh bersiwak. Makruh bersiwak ketika berpuasa di bulan Ramadan atau puasa sunnah lain ba'da zawal, apabila matahari telah tergelincir. Namun Imam Nawawi memilih hal ini tidak dimakruhkan walaupun sesudah matahari tergelincir. Hukum yang keempat yaitu khilaful aula. Bersiwak dihukumkan khilaful aula ketika seseorang bersiwak dengan memakai siwak milik orang lain, biridahu, namun orang itu meridhoi dan mengizinkannya. Ini dihukumkan sebagai hukum khilaful aula, kecuali kalau bersiwak memakai siwak orang lain dan kita memakai siwak orang lain itu hanya semata-mata untuk mengambil barokah dari orang yang memiliki siwak, maka ini hukumnya disunnahkan. Misalkan bersiwak dengan menggunakan siwak milik guru, milik syekh, milik habib, milik ustaz daripada guru-guru dan habib-habib dan para syekh-syekh kita, maka di situ kita mengambil barokah daripada sisa siwak mereka atau bekas daripada siwak mereka. Maka ini disunnahkan oleh Rasulullah SAW litabarruk. Kemudian hukum yang kelima yaitu haram. Kapan siwak dihukumkan haram? Idza kan bisiwak ghairi biduni izni. Siwak, memakai siwak milik orang namun orang itu jelas-jelas tidak mengizinkan, jelas-jelas tidak meridhoi kita memakai siwaknya. Maka ketika ini hal yang sunnah berubah menjadi haram karena kita memakai milik orang tanpa seizin dan tanpa diridhoinya. Wa'iyadzubillah. Untuk itu wahai saudaraku, di kesempatan ini ayo kita mengamalkan sunnah yang bernama siwak. Mungkin di kalangan kita menganggap sepele, tapi di sisi Nabi Muhammad SAW itu hal yang besar. Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hal yang luar biasa. Pandangan kita menganggap kecil, tapi pahala dan kemuliaan yang disiapkan oleh Allah luar biasa. Untuk itu jangan pernah kita meninggalkan yang namanya sunnatus siwak. Untuk itu jangan sampai kita meninggalkan kesunahan siwak, menunjukkan bukti cinta kita kepada Rasul yang menganjurkan siwak, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ada pun kaifiat dalam memegang kayu arak yang diajarkan oleh para ulama daripada Nabi kita Muhammad SAW, yakni tangan memegang siwak dengan tangan kanan, kemudian kelingking tangan kanan berada di bawah kayu arak dan jempol tangan kanan pun berada di bawah. Adapun telunjuk, jari tengah dan jari manis berada di atas kayu siwak. Kemudian diawali dengan
menggosok gigi dari arah kanan ke kiri di pertengahan gigi 3 kali, dan lanjut pula dengan sebelah kiri 3 kali. Dan sebaiknya membentuk angka 8 yang terbalik, seperti yang saya praktekkan sesuai dengan diajarkan oleh guru-guru kami dan para ulama. Dan dalam kitab-kitab fikih Imam Syafi'i, bahwa bersiwak diawali dengan sebelah kanan dan kemudian sebelah kiri dengan membentuk angka 8 terbalik, kemudian bagian dalam dan bagian gigi geraham, kemudian langit-langit, begitu pula diikuti dengan lidah. Maka untuk itu mari kita perhatikan cara bersiwak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itulah cara siwak Rasulullah SAW. Sangat mudah, gampang, namun besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Adapun kayu yang digunakan adalah kayu arak. Bila tidak menemukan kayu ini, bisa juga diganti dengan pelepah kurma atau pelepah zaitun atau pelepah-pelepah yang lain. Yang penting bisa digunakan dan bisa digosokkan dengan lemah lembut. Adapun ukuran panjang, maksimal panjang kayu siwak yaitu 1 jengkal, dan minimal adalah 4 daripada jari tangan kita. Bila kurang atau lebih daripada ukuran seperti itu, maka dihukumkan makruh dan tidak dibolehkan. Kemudian apabila sudah lama dipakai, silakan siwaknya kita patahkan dan kita buang. Namun jangan sampai di sembarang tempat. Begitu pula apabila siwaknya kering, boleh kita basahi terlebih dahulu dengan air. Kemudian sunnah-sunnah lainnya diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu memelihara kayu siwaknya, dan boleh diganti dengan kayu siwak yang baru bila dirasakan sudah lama. Kemudian setelah itu, selain kita bersunnah siwak, disunahkan pula takhlilul asnan bil khalal min athari ta'am aw ghairi, yaitu menusuk bekas-bekas makanan yang menyangkut di gigi. Itu merupakan sunnah juga dari Rasulullah SAW. Namun asalkan kayu yang kita gunakan untuk menusuk bukan terbuat daripada besi. Begitu pula yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW setelah bersiwak, meletakkan siwak di atas telinga sebelah kiri, merupakan sunnah yang diajarkan oleh para ulama. Dan apabila siwak tersebut sudah berbau daripada seringnya dipakai, maka boleh kita ganti dengan siwak yang baru atau kita cuci bersih. Dan termasuk bersiwak pula, yaitu kebiasaan kita menggosok gigi setiap pagi, setiap malam, setiap mau kerja, setiap mau berangkat sekolah. Itu juga termasuk daripada kesunahan bila kita kerjakan semuanya dengan menggunakan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala pekerjaan amaliyah kita itu hendaknya diawali dengan niat. Setiap hari kita menggosok gigi, hendaknya kita memasang niat di dalam hati. Nawaitu siwak sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat siwak karena Allah Ta'ala. Karena setiap langkah amal yang tidak diawali dengan niat, maka tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu wahai saudaraku, dari mulai sekarang, marilah kita amalkan yang namanya bersiwak. Niatkan dalam hati ketika menggosok gigi, niatkan di dalam hati ketika bersiwak mau sholat, mau tidur, dan amaliyah-amaliyah sunnah-sunnah siwak lainnya, agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.